Jadi kalau kita perhatikan 3 sebab orang jatuh cinta, tiga-tiganya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pribadi yang tampan, Nabi Muhammad pribadi yang indah dilihat, suaranya enak didengar. Kemudian kalaupun kita berdekatan selalu merasa nyaman karena Nabi Muhammad selalu memberikan kedamaian. Nabi Muhammad selalu memberikan ketenangan. Nabi Muhammad selalu memberikan kenyamanan terhadap orang-orang yang di sekelilingnya. Dan satu karakter Nabi Muhammad SAW yang paling penting bagi kita, yaitu Nabi Muhammad nggak pernah ngerepotin orang, sehingga siapapun yang berdekatan dengan Nabi selalu merasa nyaman dengan Nabi SAW. Itu yang pertama. Mukanya ganteng, rambutnya klimis, badannya rapi, setrikaan bajunya lancip, ibarat kalau kita di sini begitu ya. Jadi orangnya tuh rapih, ganteng, enak dipandang. Yang kedua, nilai yang diajarkan dari beliau kepada kita adalah nilai-nilai yang cocok dengan fitrah kita sebagai manusia. Ada 3 sebab yang membuat orang cinta kepada orang lain. Jadi sebab kita bisa cinta kepada orang lain itu sebabnya satu di antara 3 ini. Ini yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, ulama ke-6 abad ke-6 Hijrah, dalam kitabnya Asy-Syifa, yang merupakan kitabnya pecinta Nabi Muhammad SAW. Karena kitab Asy-Syifa ini menjelaskan tentang kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau sebutkan ada 3 sebab orang cinta kepada orang lain, yang nantinya 3 sebab ini kita cocokkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, orang bisa cinta karena al-hawas al-idraki, karena indranya yang mendapat kenikmatan, entah itu indra matanya, entah itu indra telinganya, atau indra perabahnya. Jadi orang bisa cinta kepada orang lain karena bentuknya yang indah, enak dilihat, atau suaranya yang enak didengar, atau badannya yang ketika berdekatan dengan dia kita merasa nyaman. Orang bisa jatuh cinta sebab itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang bisa jatuh cinta itu karena kenikmatan yang dirasa ketika akal dan hatinya bisa merasakan nilai kemuliaan yang ada pada diri orang tersebut. Seperti cinta kita kepada orang-orang soleh, cinta kita kepada orang-orang bijak, cinta kita kepada motivator. Kita tidak peduli bagaimana bentuk muka sang motivator, tapi nilai yang diajarkan, kebijaksanaan yang beliau contohkan membuat kita jatuh cinta, dan ini banyak terjadi di mana-mana. Itu sebab kedua. Jadi jatuh cinta karena nilai yang dia miliki itu cocok dengan otak dan hati kita. Nah, sebab yang ketiga, orang bisa jatuh cinta itu karena kebaikan yang diberikan oleh orang tersebut kepada kita sehingga hati kita luluh, akhirnya jatuh cinta. Dia banyak membantu kita, dia banyak menolong kita, dia banyak memberikan kebaikan, dia banyak memberikan asistensi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita merasa terbantu dan tertolong dengan orang tersebut, akhirnya kita jatuh cinta. Ini 3 sebab yang biasanya menjadi sebab kenapa orang bisa cinta kepada orang lain. Karena sebab fisiknya secara lahir begitu ya, artinya mata enak memandang, kuping enak mendengar, badan enak berdekatan, nyaman berduaan dengan dia. Yang kedua karena sebab nilai, value yang ada pada dirinya itu cocok dengan hati dan akal kita. Atau yang ketiga karena sebab dia banyak ngasih kebaikan kepada kita. Kita selalu diberikan kebaikan oleh orang tersebut sehingga membuat kita jatuh cinta. Nah, kemudian Al-Qadhi Iyad mengatakan di ujung teksnya, beliau mengatakan, jika kalian sudah memahami ini, kalian perhatikan sebab-sebab itu pada diri Nabi Muhammad SAW, maka kalian tahu dan yakin bahwa Nabi Muhammad memiliki 3 sebab itu. Jadi kalau kita perhatikan 3 sebab orang jatuh cinta, tiga-tiganya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pribadi yang tampan, Nabi Muhammad pribadi yang indah dilihat, suaranya enak didengar. Kemudian kalaupun kita berdekatan selalu merasa nyaman karena Nabi Muhammad selalu memberikan kedamaian, Nabi Muhammad selalu memberikan ketenangan, Nabi Muhammad selalu memberikan kenyamanan terhadap orang-orang yang di sekelilingnya. Dan satu karakter Nabi Muhammad SAW yang paling penting bagi kita, yaitu Nabi Muhammad nggak pernah ngerepotin orang, sehingga siapapun yang berdekatan dengan Nabi selalu merasa nyaman dengan Nabi SAW. Itu yang pertama. Mukanya ganteng, rambutnya klimis,
badannya rapi, setrikaan bajunya lancip, ibarat kalau kita di sini begitu ya. Jadi orangnya tuh rapih, ganteng, enak dipandang. Yang kedua, nilai yang diajarkan dari beliau kepada kita adalah nilai-nilai yang cocok dengan fitrah kita sebagai manusia. Karena nilai yang dia bawa adalah nilai ketuhanan, nilai robbani, wahyu yang beliau bawa dari Allah untuk kita. Karena Allah pencipta kita, maka Allah tahu apa yang kita butuhkan, maka Allah tahu apa yang cocok untuk kecenderungan kita sebagai manusia. Maka dalam syariat kita diajarkan hal-hal yang tidak sekalipun bertentangan dengan kemanusiaan kita. Maka nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kebijaksanaan yang beliau contohkan, itu kan cocok dengan fitrah kita sebagai manusia. Cocok sekali dengan fitrah kita sebagai manusia. Kemudian sebab yang ketiga, Nabi Muhammad orang cinta karena sebab kebaikan. Nabi Muhammad kurang baik apa sama kita? Dunia dia nyelamatin korban nyawa. Kalau kata Al-Muhrim Zaiduddin MZ, keringat, air mata dan darah beliau korbankan untuk kita umatnya. Nanti di akhirat beliau pun pasang badan untuk kita. Beliau mencari umatnya untuk diberikan syafaat, dan beliau yang pimpin langsung umatnya untuk masuk ke dalam surga. Dunia dan akhirat kebaikannya tidak terhitung. Maka dari 3 sebab orang jatuh cinta, Nabi Muhammad punya 3-tiganya. Maka akan sangat aneh kalau orang mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW tapi belum juga jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka perlu diriset ulang apa yang menjadi pikirannya. Karena 3 sebab kecenderungan yang biasanya orang jatuh cinta karena sebab itu, semuanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak berlebihan kalau kemudian Nabi Muhammad mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku Muhammad SAW itu jadi lebih dicintainya daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Karena kebaikan Nabi Muhammad tidak ada yang menyamai, bahkan melebihi, apalagi tidak ada yang melebihi kebaikan Nabi Muhammad, walaupun hanya menyamai, tidak ada yang menyamai kebaikan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak berlebihan kalau Nabi Muhammad mengatakan demikian, karena memang jasa Nabi Muhammad dunia dan akhirat sudah terbukti. Bahkan Imam Nawawi Banten, Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi, ulama kita, dalam kitabnya Kashifatus Saja, beliau mengutip salah satu pernyataan ulama Syafi'iyah namanya Imam Al-Bajuri. Beliau mengatakan bahwa kalau ada orang bersaksi dan meyakini bahwa ada manusia di antara kita yang kebaikannya melebihi kebaikan Muhammad SAW, maka rusak imannya. Artinya dia punya iman yang bermasalah. Kalau ada orang yang meyakini, kata Imam Al-Bajuri, meyakini, dia bersaksi bahwa ada orang yang kebaikannya melebihi kebaikan Muhammad SAW, maka rusak imannya. Itu yang dikutip oleh Imam Nawawi Jawi dalam kitabnya Kashifatus Saja pada bab tentang al-imanu billah, yang kemudian menjelaskan tentang rukun iman, rukun pada Allah, iman kepada Allah, kemudian sampai kepada iman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada Rasul-Rasul lain. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita cukupkan materi Maulid series pada episode kelima ini. Insya Allah kita lanjutkan di episode yang ke-6, masih dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam channel ini yang kita beri tajuk Maulid series. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika dirasa memang video ini bermanfaat, mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain agar kemanfaatannya lebih meluas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.